Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah, setelah puji hanyalah milik Allah. Marilah kita senantiasa bersyukur atas nikmat yang telah diberikan oleh Allah pada kita semua. Mudah-mudahan Allah menambah nikmat tersebut pada kita semua, insyaallah, dan mudah-mudahan kita termasuk orang yang bersyukur. Salawat dan salam marilah kita sanjungkan kepada baginda Rasulullah SAW, para sahabat, dan juga keluarga Rasulullah, para tabi'in, dan mudah-mudahan juga mengalir sampai kita semua, insyaallah, dengan ucapan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Pada kesempatan pagi ini kita akan melanjutkan pada hadis 580 atau 581. Kalau yang hadis 580 ini sebenarnya secara isi sama dengan hadis 579. Khairun nasi ahsanuhum khuluqan. Sebaik-baik manusia adalah yang paling baik akhlaknya. Kalau yang 579, khiyarukum ahsanukum akhlaqan. Yang terbaik atau yang terpilih di antara kalian itu adalah yang paling baik akhlaknya. Kalau yang yang 579 itu hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Yang hadis 580 itu riwayat Imam At-Tabrani dari sahabat Abdullah bin Umar. Jadi dua hadis itu secara makna sama, secara redaksi ada perbedaan sedikit. Kita lanjut ke 581. Khairun nasi man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baik manusia itu adalah orang yang panjang umurnya dan baik amalnya. Ini dua, satu pasang, umurnya panjang, amalnya baik. Kebalikannya, wa syarrun nasi man tala umruhu wa sa'a amaluhu. Seburuk-buruk orang adalah orang yang panjang umurnya dan buruk kelakuannya atau amalnya. Ini juga sepasang. Di para jamaah yang dirahmati oleh Allah, ya dalam hadis sebelumnya diterangkan bahwa ya umur Nabi Adam panjang, setelah itu belakangnya makin berkurang, sampai pada generasi umat Muhammad, ya Rasulullah SAW sendiri itu dari sisi usia
hanya 63 tahun ya, sehingga rata-rata umur ya, usia umat Muhammad ini ya di sekitar umur itu. Yang usianya panjang sampai 80, 90, apalagi 100, ya itu sudah bonus yang banyak itu ya. Dan jumlahnya juga tidak banyak, artinya kita tidak banyak mendapati. Nah, usia-usia ini para ulama itu ya beda-beda. Di antara para imam mazhab itu yang paling paling panjang usianya itu Imam Malik radhiyallahu. Malik itu sampai 80 lebih. Sementara Imam Syafi'i itu ya enggak gini, enggak panjang, hanya sekitar 40 berapa? 43 kalau salah. Ya sama di pokoknya generasi umat Muhammad ya kisaran umurnya itu ya, panjang. Lah, sesungguhnya yang penting di sini yang menjadi tolak ukurnya adalah bukan umurnya sendiri, tetapi isi dari umur itu atau pemanfaatan dari waktu dalam bentuk usia itu dipakai untuk apa itu yang baik, sehingga menjadi baik atau tidak baik ya tergantung pada amal perbuatan. Dan panjangnya umur umat-umat yang dahulu ya, itu juga tidak menentukan secara otomatis bahwa lebih mulia atau tidak. Yang penting tetap isinya, jadi amal perbuatannya. Amal perbuatannya baik, ya dipandang mulia. Amal perbuatannya tidak baik, ya berarti dipandang tidak mulia. Okay. Oleh karena itu, akhir dari sebuah umur itu juga menjadi penting. Maka ada istilah dalam doa kita atau yang kita kenal sehari-hari, ada namanya akhir yang baik atau husnul khotimah. Kemudian ada akhir yang buruk atau su'ul khotimah. Kenapa ini menjadi penting? Menjadi penting karena kalau umur itu ditarik terus panjang-panjangnya sampai ribuan misalnya, ya tapi itu buruk isinya, itu berarti kan makin lama makin buruk gitu. Tapi kalau bagus ya terus tambah kebaikannya, sehingga lamanya umur tidak menjadi ukuran, tapi yang menjadi ukuran adalah isinya. Karena penting. Jadi kalau kita berdoa kalau ya Allahumma rzuqna husnal khotimah gitu ya. Atau Allahumma inna nas'aluka husnal khotimah wa na'udzubika min su'il khotimah. Ya Allah, aku mohon kepada Engkau, berikanlah kepada kami akhir yang baik, dan kami berlindung kepada Engkau ya Allah dari akhir yang buruk atau akhir yang tidak baik. Penting. Di dalam kisah apa namanya umat Yahudi atau umat yang dulu itu ada tokoh yang terkenal dalam dunia ini ya, keulamaan klasik itu yang sangat terkenal kisahnya. Kisahnya itu namanya tokohnya namanya Barseso. Barseso itu sudah orang sudah pada tahu. So ini orang yang hebat, ya, tapi akhirnya itu tidak baik.
Ini juga kebalikannya banyak pula kisah orang yang semula tidak baik tapi di akhirnya itu menjadi baik. Nah, kita ini senantiasa berdoa dan mohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya diberikan sampai akhir itu baik, dari awal sampai akhir baik. Kalau ada awal yang kurang baik, paling tidak akhir yang baik. Yeah. Jadi ini sebaik-baik umatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rawahu Ahmad an Abi Bakr. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Abi Bakr, ya, sahabat Abi Bakr. Kemudian hadis 582, khairu ummati, sebaik-baik umatku, alladzina idza asa'u istaghfiru, yaitu jika berbuat keburukan istaghfiru, segera beristighfar. Jadi ada kesalahan segera mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa idza ahsanu istabsyiru, dan ketika berbuat baik dia gembira. Jadi jangan pernah menyesal sudah berbuat baik. Contohnya apa? Ya, contohnya banyak, itu tidak kita sadari. Wah, ngerti ya ora tak tulungi. Nah, akhirnya ngerti ya ora tak tulungi itu kan berarti menyesal bukan baik. Lah ya enggak usah. Sudah menolong ya sudah kan gitu. Soal di kemudian hari ada apa-apa ya itu tidak usah dikaitkan dengan yang sudah-sudah. Jadi ternyata juga banyak itu ya. Kalau kita pikirkan itu orang menyesal berbuat baik gitu. Nah, kalau kita paham hadis ini ya berbuat baik itu tidak ada ruginya itu. Meskipun orang yang sudah kita tolong itu berbuat buruk kepada kita, itu tidak ada ruginya bagi kita. Berbuat baik itu tetap baik gitu, karena zatnya sendiri baik gitu, sehingga ya tetap baik gitu. Soal menyesal tadi itu ada hubungannya dengan ini, rasa kejengkelan kan. Nah, orang tidak tahu balas budi mungkin itu maksudnya. Ya balas dalam kacamata orang Islam ya balas budi itu oke lah, itu manusiawi, tetapi selebihnya yang membalas adalah Allah SWT. Selesai. Ya. Jadi berbuat baik itu tidak ada hubungannya apakah orang itu akan berbuat baik kepada kita apa tidak. Itu sebenarnya tidak ada hubungannya, karena perbuatan yang baik yang kita lakukan itu sudah otomatis menguntungkan untuk kita yang melakukannya. Tidak usah dikaitkan dengan orangnya itu. Dan sepenuhnya di tangan Allah SWT. Apakah Allah akan membalasnya lewat orang itu langsung atau tidak langsung melalui orang lain ya. Jadi senang atau bergembira ketika telah berbuat baik. Wa idza safaru kusiru atau kusuru, dan ketika melakukan perjalanan itu mengkosor sholat. Nah ini, jadi kalau dalam perjalanan yang tidak untuk maksiat maka mengkosor sholatnya. Ini dalam hadis ini adalah termasuk umat Rasulullah yang baik. Jadi jangan dibalik. Wah, aku izin sholat 4 rakaat, tak ringkes hanya 2 rakaat. Ya enggak, itu bentuk kemurahan atau rukhsah yang diberikan oleh Allah kepada hambanya. Maka rukhsah atau kemurahannya Allah itu dimanfaatkan dan dilakukan, diambil, nah itu satu bentuk kemuliaan. Ini beda dengan ini ya, memandang remeh kan beda. Jadi melakukan rukhsah atau mengambil keuntungan atau keringanan yang diberikan oleh syariat
itu bukan meremehkan, beda ya, meremehkan atau merasa sok lebih hebat dengan melakukannya secara komplit. Empat dilakukan empat itu kan komplit. Ya, tapi itu dalam keadaan tidak safar atau musafir. Kalau musafir yang memenuhi syarat ya tentu lebih baik mengkosornya. Kemudian wa'aftoru dan juga berbuka puasa, maksudnya tidak berpuasa pada saat puasa wajib Ramadan, perjalanan, kemudian tidak puasa. Meskipun itu di dalam ayat yang ada wa antasumu khairul lakum. Tapi jika engkau berpuasa maka itu baik bagi kalian. Ya, ini khusus untuk yang puasa Ramadan, maka dilihat kondisinya ya. Kenapa itu kok seolah-olah bertentangan? Sebenarnya tidak bertentangan. Di situ kata yang dipakai adalah khairul lakum, itu baik bagi kalian. Jadi jika engkau dalam perjalanan maka hendaklah engkau tidak berpuasa. Tapi jika engkau puasa itu baik bagi kalian. Dalam hadis ini sebaik-baik orang adalah yang ketika musafir itu dia tidak berpuasa. Nah, ini kan baik yang tidak berpuasa. Tapi dalam konteks ayat tadi itu wa antasumu khairul lakum. Kalau kalian puasa itu baik bagi kalian. Ya baik karena gini, di situ ya tidak berkumpul dengan penjelasan mengenai sholat dalam ayat mengenai itu ya, mengenai musafir itu ya. Tapi dalam hadis ini berkumpul dengan sholat. Maka yang dipilih oleh redaksi ayat itu adalah khairul lakum, baik bagi kalian. Karena kalau penjelasan tentang puasa tidak berkumpul dengan penjelasan mengenai sholat, itu dia konsekuensinya jelas. Kalau puasa dilakukan itu di luar puasa atau di luar bulan Ramadan itu berarti tidak mengganti. Tetapi kalau dia berbuka tidak puasa, maka di luar bulan Ramadan nanti masih harus mengganti. Jadi kalau situasi perjalanannya itu kok nyaman untuk tidak berpuasa, kira-kira gimana? Wah, tak ambilin ae saiki sampeyan ngijoli atau mending poso saiki koncone akeh. Nah, kan gitu ya. Nah, itu. Maka ayat itu mengatakan wa antasumu khairul lakum. Tapi kalau penjelasannya itu gandeng dengan sholat, okay. 4 kemudian dilakukan 2, itu nanti di luar waktunya sholat setelah pulang ke rumah masih ganti yang 2 yang tidak dilakukan atau enggak? Enggak, beda dengan puasa ya. Nah, gitu. Maka ini menjadi bisa dipahami dengan baik sehingga 2 dalil itu menjadi tidak. Maka untuk puasa Ramadan ya silakan. Jadi kalau kondisinya nyaman saja puasa wa antasumu khairul lakum. Jadi kalau kondisinya lebih nyaman untuk tidak berpuasa ya tidak berpuasa. Tapi ingat nanti di luar Ramadan masih ganti. Untuk yang sholat tidak, sholat hanya kosor itu berarti yang mau rakaat ya. Zuhur, asar, kemudian sama sholat isya di kosor. Ya. Wah, lebih ringan lagi Pak, jamak kosor sudah dikumpulkan masih digosor lagi.
lipat-lipat lagi ini rukhsahnya. Jadi dua kemurahan diambil sekaligus. Mengkosor saja tanpa menjamak juga boleh. Jadi hanya mengurangi dari 4 menjadi 2 saja juga boleh, tanpa mengumpulkan dari sisi waktu pelaksanaan. Dikumpulkan zuhur dengan asar di satu waktu, akhir ya di asar, takdim ya di zuhur, sekaligus dikosor Pak, dua-dua Pak. Monggo gitu. Jadi ringan dan juga baik. Nah, biasanya yang menjadi perdebatan adalah urusan musafir. Musafir itu berapa jaraknya, berapa lama? Nah, ini beda-beda. Ulama fikih atau para imam mazhab itu berbeda-beda. Khusus untuk Imam Syafi'i menjelaskan bahwa syarat boleh mengkosor sholat itu adalah 16 farsah. 16 farsah. Jadi ini kalau Kiai Jawa itu diterjemahkan farsah itu apa? Pos, 16 pos. Ya nggak tahu dulu nggak dapat istilah pos itu dari mana. Mungkin orang kalau bagian ada ya ada ininya, ada tandanya atau tempat pemberhentiannya ya itu disebut dengan pos. Ya. Farsah diterjemahkan dengan pos. 16 farsah jadi 16 pos. Iya, tapi ya itu sangat kontekstual ya. Ya kadang-kadang itu kita itu ya saya nggak tahu itu bagus atau bijaksana atau cerdas, saya nggak tahu. Jadi sesuatu yang di sini tidak ada, tapi itu bisa diberi bahasa khusus yang beda dengan bahasa Arab. Contoh itu banyak. Di sini itu kan tidak ada unta ya, kecuali hanya di kebun binatang. Sementara di Arab dan Timur Tengah itu kan ada gurun, ada unta. Nah, orang Arab itu kalau bepergian dengan mengendarai unta, itu di atas punggung unta itu kan diberi kayak buk gitu ya, tempat ini apa namanya istirahat, tapi di atas punggung unta. Itu bahasa Arabnya sendiri ada. Tapi anehnya itu kiai di pesantren itu bisa memberikan makna itu dalam bahasa Jawa. Padahal di Jawa itu yang kayak gitu tuh tidak ada barangnya, itu kan aneh. Nah itu diartikan dengan sekeduk. Saya dulu membayangkan sekeduk apa gitu, nggak pernah dijelaskan. Tahu-tahu terakhir itu ya ada deskripsinya gitu, ada penjelasannya panjang. Jadi bentuk tempat berlindung seperti rumah kecil di atas punggung unta. Ya. Di sini ada padanannya. Tapi itu ada diterjemahkan dalam bahasa Jawa lah itu. Nggak ada barangnya di sini, tapi bisa diberi nama menurut. Nah, itu kan aneh. Orang Arab ditanya sekeduk bingung apa itu, malah nggak tahu dia. Jadi para imam mazhab itu berbeda mengenai berapa sebenarnya ekuivalennya atau persamaannya kalau kita ukur dengan ukuran kilometer atau meter. Jadi 16 farsah itu ada yang mengartikan 80,36 kilo, maka dibulatkan dari 81 kilo. Ada yang mengatakan 82 kilo. Imam Hanafi sendiri mengatakan 16 farsah itu sama dengan 93 kilo. Semoga mau pilih yang mana. Ya, sing rada cedak ngomong. Kalau cedak lagi itu ada yang tidak ada yang menggunakan ukurannya itu tidak ukuran jarak. Ada yang menggunakan ukurannya adalah ukuran masyakoh. Masyakoh itu ya tingkat kesulitannya. Di para ulama fikih itu memahami karena mengapa mereka berbeda? Ya
Pantas mereka berbeda karena baik Al-Quran maupun hadis itu tidak bicara tentang ukuran, bicaranya hanya tentang masafah itu perjalanan atau bepergian. Orangnya disebut dengan musafir, hanya itu saja. Nah, maka terus bagaimana? Nah, karena itulah maka para ahli fikih khususnya itu kemudian membuat semacam penjelasan. Nah, tentu karena penjelasan itu dibuat oleh manusia, ya pikirannya tentu orang satu dengan orang yang lain ya beda. Maka dalam hal ini tidak usah bertengkar. Kalau sudah fikih itu jangan bertengkar itu saja. Mesti kalau lah sampai dalilnya mana? Dalilnya ya hadis ini. Sebaik-baik umatku itu adalah orang yang ketika bepergian itu dia mengkosor sholat. Nah, terus yang satu ditanya, dalilnya mana? Dalilku ya sama, ya hadis itu juga. Lah kok beda? Lah ya beda karena tadi yang disebut musafir itu menurutmu gimana, menurut saya gimana, menurut mereka gimana. Menjadi beda. Sehingga kalau udah urusan seperti ini, pokoknya tahu begini tidak usah bertengkar. Karena itu sama dengan ini rebut bener ya. Bener sing perkara yang memang itu di situ ada perbedaan. Bagi ulama yang seperti Imam Syafi'i, Imam Hanafi tadi memberi makna batasan dari sejarah yaitu tadi 16 parsah. Atau ada yang menafsirkan atau mengukur itu dengan ekuivalensi 80,36, ada yang membulatkannya menjadi 81, ada yang mengatakan 82, ada yang mengatakan 93. Wow. Ya kira-kira sini Solo mungkin ya. Ini Solo itu kan 87 kalau salah. Itu juga nanti orang beda ya, Bapak berangkatnya dari Ngalian, kalau berangkatnya dari Banyumanik kan sudah lebih dekat. Berangkatnya dari itu batas Ungaran itu masuk, nah, itu kan juga lebih dekat lagi Solo. Nah itu nggak ada rambunya ini, pasti beda. Nah, oke. Nah, ulama yang mengatakan bahwa ukurannya itu bukan ukuran dari sisi jaraknya, tapi dari sisi kesulitannya. Itu juga ada yang berpendapat, ya dekat atau jauh itu relatif. Mau jaraknya 100 kilo atau bahkan 1000 kilo, ya tapi naik pesawat itu kan beda dengan jalan kaki kan. Sini ke Ungaran jalan kaki, sama sini Jakarta naik pesawat. Itu kan kalau ukurannya itu 16 parsah tadi, itu kan yang Jakarta kan yang masuk kategori musafir karena jaraknya lebih dari 82 kilo tadi itu. Tapi sini Ungaran ya tentu kurang dari itu. Kalau ukurannya itu jarak untuk mengkosor, maka berarti sini Ungaran tidak boleh mengkosor meskipun jalan kaki sambil gendong ini muatan mikul keranjang yang ada isinya itu, lereng pirang-pirang sampai sana sudah maghrib gitu. Sementara yang ke Jakarta hanya 1 jam saja, tapi jaraknya lebih dari 82 kilo. Maka yang memenuhi syarat kalau dari ulama yang mengukur bolehnya mengkosor itu adalah jarak, yang di Jakarta itu yang boleh mengkosor sholat, yang Ungaran tidak boleh mengkosor sholat. Tapi bagi ulama yang ukurannya itu bukan jarak, yang disebut musafir perjalanannya ya ilat atau sebab dibolehkannya atau diberikannya rukhsah itu letaknya adalah pada ya kesulitan yang muncul akibat adanya perjalanan itu. Itu nanti orang pasti berdebat ya, tetap sini Ungaran jalan kaki berkosong, nah, tapi kan masjid dan musola kan di sembarang tempat mau lari kapan saja kan bisa juga, itu sudah nanti bisa dibantah. Jadi nggak ada selesainya.
Bagi yang berpendapat bukan jarak tapi masyakoh, jadi alasannya adalah kesulitan perjalanan itu, maka tentu yang Jakarta menjadi tidak boleh mengkosor, yang Ungaran dengan kesulitan tadi menjadi boleh mengkosor. Akhirnya juga ada ini yang tidak pakai madhab itu, pokoknya ngarang diri juga ada. Sangger lungo, pokoknya kosor. Itu juga ada. Nah, terus gimana Pak? Ya itu saking tahunya alasan itu sehingga kemudian itu sudah lewat itu, sudah enggak enggak karena kesulitan dan enggak karena jarak. Nah, terus alasannya apa? Alasannya yang ngomong yaitu ini yang jadi cocok kalau ini. Nah, karena hadis dan Qurannya bunyinya ya kalau bepergian itu saja. Ini saya pernah punya teman itu ya, yang asalnya dari sana Indramayu. Itu dari kampus UIN Jakarta itu sore hari pergi ke Pasar Ciputat, itu kan macet itu. Sampai di Ciputat ya sudah selesai adzan maghrib lah. Terus saya tanya, ini sholat enggak ini? Sholat nanti, nanti gimana maksudnya? Nanti kalau isya, lu kan maghrib belum. Saya jamak. Ini jamak dari mana? Lu kan musafir saya. Musafir dari mana ya? Dari kampus Ciputat ke Pasar Ciputat itu kan sama dengan dari sini kira-kira ke paling ke ya, ke Jakah atau dikit ya. Wah ini kalau itu saya tidak ikut-ikut lah. Sudah kalau kamu mau udah sholat silahkan urusanmu, tapi bukan urusan saya itu. Gitu. Ya namanya orang itu aneh-aneh. Saking anehnya betul-betul aneh. Nah kita itu ikut yang mana? Ya semua yang penting nggak aneh-aneh. Aneh-aneh itu ya. Ya kalau kita perjalanan dari sini ke Jakarta, ya itu umumnya ya sudah disebut musafir. Kan nggak ada mau pergi kemana Pak? Pergi ke Jakarta, kemudian itu tidak kita sebut sebagai bepergian menurut kebiasaan, tentu ya aneh meskipun naiknya pesawat. Tapi itu kita sebut bepergian. Tapi kalau kita mau ke Karangayu itu kan ya mana Pak? Saya mau bepergian. Mana? Ke Karangayu. Kayak rapatnya panas. Nah itu ya sudah usah yang itu. Jadi menurut umumnya saja. Dan tadi diniatkan sebagai itu mengambil rukhsah, bukan bentuk kemalasan. Dan beda ini. Rawahu Tabrani an Jabirin. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dari sahabat Jabir. Okay. Hadis 583, khairu baitin, sebaik-baik rumah fil muslimina, bagi orang Islam atau di kalangan kaum muslimin, itu adalah baitun, rumah fihi yatimun, yang di dalamnya ada anak yatim, yuhsanu ilaihi, yang diperlakukan dengan baik, dirawat dengan baik. Jadi sebaik-baik rumah adalah rumah kaum muslimin yang di dalamnya ada anak yatim yang dirawat dengan baik. Ini jadi bisa-bisa, ini jadi satu kesatuan. Bisa ini bahaya. Yang penting di dalamnya ada anak yatim. Ada anak yatim tapi tidak dirawat dengan baik, ya ini jadi musibah. Kemudian wasyarru baitin fil muslimina baitun fihi yatimun yusa'u ilaihi, dan seburuk-buruk rumah kaum muslimin adalah rumah yang di dalamnya itu ada anak yatim tapi diperlakukan dengan tidak baik. Terus gimana Pak? Ya hanya dua itu pilihannya. Kalau tidak bisa merawat dengan
tidak baik ya lebih baik tidak merawat gitu. Biar dirawat yang bisa merawat. Kalau kita mau nyumbang saja, nyumbang saja. Merawat itu kan dari waktu ke waktu gitu, jadi berat resikonya, tanggung jawabnya sangat berat. Tapi kalau nyumbang itu kan ya ringan, dalam pengertian ya sanggar diterne terus sudah itu wes itu tanggung jawabnya tidak begitu berat. Ya. Tapi kalau yang merawat memang luar biasa berat. Kemudian ana wa kafilul yatimi fil jannati hakanda. Aku kata Rasulullah wa kafilul yatimi dan orang yang menanggung anak yatim itu berada di surga hakada. Seperti ini, maksudnya memberi syarat Rasulullah itu. Jadi kalau jari telur tengah ini dengan jari telunjuk ini itu kan sangat dekat sekali. Itu isyarat bahwa berarti menghuni surga di mana Rasulullah berada di sana. Artinya posisinya itu menjadi sangat mulia. Derajat surganya juga tinggi. Sehingga Rasulullah memberi isyarat. Aku dan orang yang menanggung anak yatim itu di dalam surga itu seperti ini, saking dekatnya. Jadi monggo menjadi perhatian kita semua. Juga di kota terutama di seperti di Semarang tentu sudah banyak lembaga-lembaga atau panti-panti atau pesantren-pesantren atau rumah-rumah yang memfokuskan pada memelihara dan merawat anak yatim. Ya, mengapa banyak ya? Karena negara memang untuk mengcover seluruhnya itu yang belum mampu. Seperti kita tahu ada namanya dinas sosial, dan meskipun kita tahu juga dalam konstitusi negeri kita ini orang miskin, fakir miskin dan anak terlantar itu dipelihara oleh negara. Di situ anak yang terlantar, jadi yatim termasuk di dalamnya saja. Maka karena kehadiran negara memang belum menyeluruh, ya, itu menjadi tanggung jawab semua orang kaum muslimin khususnya untuk ikut serta dalam merawat dan juga tadi berkontribusi menolong ini. Bukhari an Abi Hurairah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari sahabat Abu Hurairah. Kemudian hadis berikutnya 584, khairu ma khuliqa. Khairu ma khalaqal insanu ba'dahu salasun. Sebaik-baik perkara sepeninggal manusia, maksudnya setelah kematiannya itu salasun, ada 3. Khairu ma khalaqal insanu ba'dahu salasun. Yang pertama adalah waladun sholihun, anak yang soleh, yad'u lahu, yang mendoakan. Jadi ini seperti hadis yang terkenal. Jadi ada 3 perkara yang tidak akan putus pahalanya setelah kematian seorang. Nah, kalau hadis ini redaksinya ini berbeda. Jadi khairu ma khalaqal insanu ba'dahu salasun. Jadi yang pertama adalah waladun sholihun, anak yang soleh, yad'u lahu, yang mendoakan kepadanya. Kemudian wasodaqotun tajri yablughu ajruha. Sedekah yang mengalir pahalanya dan sampai kepada orang yang sedekah itu. Jadi ini komplit, wasodaqotun tajri yablughu ajruha. Sedekah yang mengalir dan sampai pahalanya ke orang yang sedekah itu.
Kemudian yang ketiga, wa ilmun yuntafa'u bihi min ba'di, dan ilmu yang bermanfaat setelah kematian atau setelah orang itu meninggal. Rawahu Abu Qatadah, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu. Jadi inilah sebaik-baik perkara yang ditinggalkan, di mana orang setelah kematiannya ini masih bisa berharap akan pahala. Ini sudah banyak penjelasannya. Di mudah-mudahan ini juga memberi semangat kepada kita semua untuk ini, ya, khususnya untuk sedekah jariah dan juga untuk menyampaikan ilmu. Kali lagi bahwa menyampaikan ilmu yang manfaat ini tidak harus dibayangkan mesti seorang ulama, ya, enggak mesti. Ulama bukan terbatas jangkauan. Tapi kalau kita semua ini jangkauannya kan ke lingkungan kita, terutama lingkungan keluarga, kan pasti bisa, insya Allah. Atau ke kawan kita, ke teman kita, kerabat kita, keluarga kita sendiri, ya kita bisa. Ya, mudah-mudahan jadi ilmu yang manfaat sehingga pahalanya tetap mengalir. Misalnya perintah untuk sholat ini kan eh, satu ilmu kan, bahwa itu kewajiban yang harus dilakukan ke anak kita, ke saudara kita, yaitu sepanjang dilakukan terus sepanjang hidupnya, ya kita kan juga memperoleh aliran pahala juga kan. Di, bukan dalam pengertian yang berat, tapi pengertian yang seringan-ringannya. Okay. Kemudian hadis 585, khairu ma utiyal insanu khuluqun hasanah. Ya, sebaik-baik yang diberikan kepada manusia untuk oleh Allah Subhanahu wa taala adalah khuluqun hasanun, adalah akhlak yang baik. Jadi pemberian dari Allah yang terbaik itu adalah akhlak yang baik. Wa syarru ma utiya qalbu su'in fi suratin hasanatin. Dan sebaik-baik pemberian itu adalah, dan seburuk-buruk pemberian itu adalah hati yang buruk di dalam rupa yang baik. Ganteng, cantik, bagus, ya, dengan hati yang buruk itu adalah seburuk-buruk pemberian. Mengapa? Ya karena itu madorotnya jauh lebih banyak. Nah, umumnya manusia itu yang bisa ditangkap dan paling mudah diketahui itu kan dohirnya. Dohirnya ganteng, kan sebenarnya menarik. Wajahnya cantik, ya menarik mesti. Okay. Tapi ukurannya bukan itu. Yang di sini ya, itu apakah itu pemberian yang terbaik? Itu pemberian yang baik, iya. Tapi terbaik itu disertai dengan hati yang baik. Khairu ma'ufiyal insan khuluqun hasanah. Jadi kita berpikir lebih jauh lagi loh. Hadisnya bunyinya enggak gitu Pak, mestinya. Sebaik-baik pemberian itu ya rupa yang baik dengan akhlak yang baik, ya mesti gitu. Tapi di sini itu tidak disebut begitu. Sebaik-baik pemberian adalah akhlak yang baik, dan seburuk-buruk pemberian adalah hati yang buruk di dalam wajah yang, atau di dalam rupa yang baik, yang bagus. Ini hadis yang saya kira memberi inspirasi dan juga support kepada kita untuk senantiasa berbuat yang baik dan berakhlak yang baik. Intinya itu. Tidak terpanjang kepada siapa dan siapa, rupanya bagaimana, tidak. Yang penting sepanjang baik akhlak dan hatinya ya baik. Apalagi kalau wajah dan rupanya itu baik, bagus, cantik, kemudian hati dan juga akhlaknya baik, ini sempurna. Ketika Nabi Yusuf ya pasti sempurna.
ketika orang Yahudi dan salah seorang sahabat itu berdebat, siapa yang terbaik itu? Yang orang Yahudi Nabi Musa, yang sahabat Nabi itu enggak Nabi Muhammad, enggak Nabi Musa, enggak Nabi Muhammad. Kemudian dua-duanya datang kepada Rasulullah. Wahai Rasulullah, sebenarnya siapa yang paling mulia itu? Apakah engkau, apa Nabi Musa? Rasulullah jawabnya itu juga aneh, tapi juga cerdas itu. Sebaik-baik manusia itu adalah orang yang dirinya adalah seorang nabi, mbahnya itu seorang nabi, bapaknya juga seorang nabi, yaitu hebat itu. Nabi Yusuf itu gitu, Yusuf itu nabi, ayahnya adalah nabi, Nabi Yakub, mbahnya juga nabi juga. Jadi luar biasa itu, seganteng gitu ya, nabi, apa nabi, kakeknya juga seorang nabi. Coba ada enggak yang lainnya? Enggak ada itu. Wah itu jawaban malaikat yang nabi luar biasa. Sehingga orang itu pada diam semua. Tentu jawaban yang seperti itulah yang kemudian juga menetralisir dari perdebatan tadi itu. Jadi itu bentuk kesempurnaan. Oh, kadung Pak, untuk yang ini sudah. Iya. Jadi kembali lagi bahwa yang penting adalah amal itu kita tata. Nah ini sudah memperoleh yang luar biasa dari Allah SWT. Iman sudah diberi, Islam sudah diberikan. Artinya petunjuk sudah diberikan. Jadi amalnya ini mudah-mudahan selalu ditolong oleh Allah berada di dalam istiqomah kebaikan. Saya kira itu Bapak dan Ibu semua mudah-mudahan kita dimudahkan untuk berada di dalam kebaikan dan terjaga sampai kemudian tadi sebaik-baik umur kita adalah umur yang panjang dengan amal yang baik dan husnul khotimah insyaallah. Marilah kita berdoa. Auzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuafi ni'amahu wa yuzidu ya rabbana lakal hamdu wa yanbaghi li jalali sultanik. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma inna nas'aluka husnal khotimah wa na'udzu bika min su'il khotimah. Allahumma yassir umurana kulliha min ilmi dunya wal akhirah. Allahumma ya muhawwilil hali wal ahwal hawwil ahwalana ila ahsanil hal. Allahumma hawwil ahwalana ila ahsanil hal. Hawwil ahwalana ila ahsanil hal. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim ya Maulana innaka antat tawwabur rahim. Assalamualaikum walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf atas segala kesalahan. Assalamualaikum.